Bursa Efek Indonesia menghentikan sementara perdagangan efek PT Adikarya Persero Tbk sejak Senin 24 Agustus 2026. Ya, terima kasih Anda masih bergabung sama kami. Pemirsa, Bursa Efek Indonesia melakukan penghentian sementara perdagangan saham PT Adikarya Persero Tbk di seluruh pasar. Ya, suspensi emiten BUMN konstruksi berkode ADHI ini dipicu penundaan pembayaran bunga obligasi jatuh tempo senilai 60,8 miliar rupiah. Bursa Efek Indonesia menghentikan sementara perdagangan efek PT Adikarya Persero Tbk sejak Senin 24 Agustus 2026. Langkah tegas otoritas bursa ini diambil setelah perseroan belum mampu memenuhi kewajiban pembayaran bunga obligasi berkelanjutan 3 tahap 3 tahun 2022 seri B dan C. Bunga obligasi yang jatuh tempo pada 24 Agustus 2026 tersebut tercatat senilai 60,8 miliar rupiah. Korporat Sekretari Adikarya Siswanto menegaskan, perseroan menghormati keputusan regulator sebagai bagian dari perlindungan pasar modal. Sebelumnya, perseroan telah mengajukan permohonan penundaan pembayaran bunga ke-17, 18, dan 19 dalam rupo tanggal 6 Agustus 2026 lalu. Namun, forum tersebut belum menghasilkan keputusan karena tidak tercapainya quorum, sehingga manajemen menjadwalkan rupo lanjutan pada 11 September 2026 mendatang. Guna menjaga kesinambungan usaha, perseroan kini memasuki fase restrukturisasi strategis dan penyehatan fundamental korporasi. Pembenahan difokuskan pada penguatan bisnis inti melalui program divestasi aset, penataan struktur keuangan, serta efisiensi operasional terukur. Manajemen berkomitmen menyampaikan setiap perkembangan material secara transparan kepada publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Berbagai sumber, IDX Channel. Ya, PT PP Persero Tbk mengantongi kontrak baru pengerjaan proyek kelanjutan revitalisasi Terminal 1A Bandara Internasional Soekarno-Hatta senilai 1,19 triliun rupiah. Penunjukan emiten BUMN konstruksi berkode PT PP ini memperkuat portofolio perseroan dalam mengeksekusi proyek infrastruktur strategis nasional. PT PP Persero Tbk kembali memperkuat ekspansi bisnis konstruksinya di sektor transportasi udara. Berdasarkan keterangan resmi perseroan, PT PP resmi meraih kontrak pengerjaan lanjutan revitalisasi Terminal 1A Bandara Soekarno-Hatta. Proyek senilai 1,19 triliun rupiah ini memiliki masa pelaksanaan selama 365 hari kalender, terhitung efektif sejak 21 Agustus 2026 lalu. Sekretaris perusahaan PT PP Joko Raharjo menyatakan bahwa raihan kontrak ini memvalidasi jam terbang tinggi perseroan di bidang infrastruktur. Lingkup pengerjaan proyek ini mencakup spektrum komprehensif mulai dari tahap persiapan, pengerjaan struktur fisik, arsitektur gedung, tata ruang interior, penataan landscape, hingga sistem mekanikal elektrikal. Rangkaian pembenahan ini dirancang untuk mendongkrak mutu fasilitas serta kenyamanan penumpang. Guna memastikan pengerjaan berjalan presisi dan aman, perseroan menerapkan teknologi digitalisasi konstruksi mutakhir. PT PP memadukan sistem pemodelan informasi bangunan berbasis dimensi 3D, 4D, dan 5D, serta teknologi virtual reality dan augmented reality. Selain itu, perseroan juga memanfaatkan teknologi deteksi radar penetrasi tanah melalui perangkat Leica DS4000 untuk mengidentifikasi jaringan utilitas bawah tanah secara akurat. Berbagai sumber, IDX Channel. Ya, PT Total Bangun Persada Tbk berpotensi meraih manfaat dari maraknya pembangunan fasilitas Artificial Intelligence Factory di Indonesia. Ya, prospek emiten konstruksi berkode TOTL ini didukung lonjakan laba bersih semester pertama yang melesat 54,6%. PT Total Bangun Persada Tbk berpeluang menangkap potensi bisnis baru dari pergeseran tren pembangunan pusat data ke arah AI Factory. Riset terbaru Bahana Sekuritas mencatat terdapat pipeline pembangunan fasilitas AI mencapai 2,4 gigawatt di Indonesia. Perubahan infrastruktur komputasi ini membutuhkan spesifikasi konstruksi berkapasitas tinggi untuk menopang sistem pendingin modern serta konsumsi daya listrik skala besar. Peluang ekspansi di sektor TIK tersebut beriringan dengan capaian kinerja keuangan perseroan yang tumbuh solid sepanjang semester 1 2026. Pendapatan usaha TOTL ini mencapai 2,06 triliun rupiah atau meningkat 22,84% dibandingkan periode yang sama tahun lalu senilai 1,68 triliun rupiah. Kondisi ini mendorong perolehan laba bersih yang dapat didistribusikan kepada pemilik entitas induk melesat 54,6% menjadi 269,59 miliar rupiah. Di
Di pasar modal, pergerakan saham emiten berkode TOTL ditutup melonjak 8,60% ke level Rp1.515 per lembar pada perdagangan Senin 24 Agustus 2026. Secara tahunan, pergerakan harga saham TOTL telah mencatatkan penguatan hingga 49,26% secara year to date. Atas kombinasi pertumbuhan kinerja serta prospek AI Factory, Bahana Sekuritas memulai coverage saham TOTL dengan rekomendasi beli dan target harga Rp1.930. Berbagai sumber, IDX Channel. Ya, rebalancing yang dilakukan penyedia indeks global FTSE Russell dinilai tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap arah indeks harga saham gabungan ke depan. Analis menilai keluar dan turun kelasnya sejumlah saham Indonesia dalam indeks FTSE memberikan efek yang terbatas bagi IHSG dan cenderung berdampak individual per saham. Rebalancing penyedia indeks global FTSE dinilai tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap arah indeks harga saham gabungan ke depan. Senior Market Analyst Mirai Aset Sekuritas Indonesia, Nafan Aji Gusta menilai keluar dan turunnya kelas sejumlah saham Indonesia dalam indeks FTSE akan cenderung memberikan efek yang terbatas bagi IHSG dan cenderung berdampak individual per saham. Meskipun demikian, Nafan tetap mewanti-wanti investor akan risiko keluarnya dana asing usai rebalancing berlaku efektif. Risiko tersebut dinilai dapat datang dari sejumlah lembaga keuangan global yang menggunakan indeks FTSE sebagai acuan. Selain itu, tidak adanya saham Indonesia yang naik kelas dalam indeks tersebut juga dinilai menunjukkan bahwa pasar saham Indonesia belum memiliki tambahan katalis untuk mendatangkan dana pasif ke dalam negeri. Nafan menilai arah IHSG sebetulnya lebih ditentukan oleh saham-saham berkapitalisasi besar, kondisi makroekonomi, pergerakan rupiah, kinerja emiten, hingga persepsi investor mengenai konsistensi reformasi pasar modal yang dilakukan regulator. Sementara terhadap saham yang mengalami turun kelas ke micro cap FTSE dinilai dibayangi risiko tekanan jual menjelang effective date, terutama apabila terdapat investor institusi yang melakukan penyesuaian portofolio. Namun tidak berarti saham-saham ini akan mengalami auto rejection bawah berjilid-jilid. Berbagai sumber, IDX Channel. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan seluruh ranjau di Selat Hormuz telah disingkirkan dan memperingatkan Iran agar tidak kembali memasang ranjau di jalur pelayaran strategis tersebut. Adapun sebagaimana diketahui, konflik dan gangguan keamanan di Selat Hormuz masih memberikan dampak signifikan terhadap arus perdagangan energi global. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan seluruh ranjau di perairan internasional Selat Hormuz telah diledakkan atau disingkirkan. Trump juga memperingatkan Iran agar tidak kembali memasang ranjau di jalur pelayaran strategis tersebut. Dalam unggahan di platform Truth Social, Trump menyebut Amerika Serikat melalui Space Force memantau setiap bagian dari Selat Hormuz yang merupakan jalur penting dalam rantai pasok energi global. Trump tidak memberikan rincian mengenai kapan seluruh ranjau tersebut berhasil diledakkan atau disingkirkan maupun pihak yang melakukan operasi pembersihan. Adapun Amerika Serikat dan Iran diketahui belum melakukan serangan udara terhadap fasilitas militer masing-masing selama beberapa pekan terakhir. Namun serangan terhadap kapal-kapal di Selat Hormuz masih berlangsung ketika kedua negara bersaing untuk mengendalikan jalur maritim sempit tersebut. Selat Hormuz menjadi salah satu jalur pelayaran paling strategis di dunia karena menjadi rute utama pengiriman minyak dari kawasan Teluk. Data sementara dari perusahaan pelacak kapal Fortesa menunjukkan volume minyak yang melintasi Selat Hormuz pada Senin mencapai sekitar 5 juta barel per hari. Angka tersebut jauh di bawah lebih dari 20 juta barel per hari sebelum perang berlangsung. Volume tersebut sebelumnya setara dengan sekitar 1/5 dari konsumsi minyak dunia. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa konflik dan gangguan keamanan di Selat Hormuz masih memberikan dampak signifikan terhadap arus perdagangan energi global. Jika situasi keamanan memburuk atau Iran kembali melakukan pemasangan ranjau, aktivitas pelayaran dan pengiriman minyak melalui salah satu jalur energi terpenting dunia tersebut berpotensi kembali terganggu. Berbagai sumber, IDX Channel.